Selamat siang bagi teman-teman guru dan calon guru penerapnya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat dan berkatnya yang telah anugerahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapat berupa kesehatan jasmani maupun rohani. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang sudah mempercayakan saya calon guru penggerak Bapak Soeharto untuk menyampaikan kata pembukaan atau sambutan. Pada hari ini Bapak Ibu, dalam kegiatan diskriminasi budaya positif di SDT Aksen Samarinda dan narasumbernya yang calon guru penggerak Bapak Antoni Jayawardene, kita akan mulai. Saat ini sebelum kita mulai kegiatan kita awali dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapak Saudara Bapak yang berkati di surga, akan berterima pada hari ini dengan peserta calon guru selama berbagi Jayawardene Tuhan akan mulai. Berkatilah pembawa khususnya pemateri hari ini Bapak Soeharto ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan dan termasuk ujian bisa mengikuti seluruh kegiatan hari ini. Kesehatan kekuatan tidak boleh diperlukan dalam Yesus Kristus sudah berdoa. Amin. Baik, untuk saat ini kegiatan destinasi budaya positif di SDT Samarinda hari ini kita akan mulaikan, dan saat ini saya buka acara. Oke, baik, terima kasih kepada Certified kepada kepala sekolah yang sudah membuka acara diseminasi kita pada siang hari ini. Baik, saya berdiri ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah boleh hadir saat ini untuk mengikuti diseminasi kita pada siang hari ini. Jadi diseminasinya adalah satu rangkaian tugas CGB dan ini harus dilakukan oleh setiap CGB. Maka dari itu saya memilih satu judul untuk bisa kita aplikasikan di sekolah kita sehubungan dengan penerapan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur. Jadi di modul 1 ini 4 ini adalah materi tentang budaya positif, dan diharapkan ini bisa dibagikan, setiap materi itu dibagikan kepada rekan-rekan yang ada di lembaga pendidikan tempat kita mengajar, supaya perilaku atau sikap dari anak-anak yang ada di lembaga tersebut bisa menjadi satu budaya, gaya hidup atau pola hidup dari murid-murid yang ada di sana. Nah, berikut kita akan lanjutkan untuk materinya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih itu budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu budaya-budaya positif itu, di mana budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka bisa berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, terlebih penuh dengan hormat dan tanggung jawab. Nah, ini budaya positif ini memang kalau kita pahami secara dalam maknanya sangat baik.
Oleh karena itu akan membuat murid-murid kita memiliki tanggung jawab. Mereka akan menyadari perlunya melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadaran diri. Nah, itu adalah makna dari budaya positif itu sendiri. Dan di sekolah kita sebenarnya budaya positif ini sudah ada yang kita jalankan. Tinggal bagaimana kita lakukan ini supaya tetap menjadi budaya kita. Yang pertama saya catat di sini adalah ibadah cetok. Ini sudah kita lakukan dari setiap minggu. Setiap minggu sudah bisa kita buat. Kemudian for the Bible itu sudah kita lakukan setiap pagi. Setiap pagi itu adalah satu budaya yang baik, kebiasaan yang baik. Oleh karena itu dapat mengembangkan potensi dan sekaligus pengetahuan dari peserta didik. Kemudian ini senam bersama kita juga sudah lakukan. Kemudian jumlah bersih atau gotong royong sering kita lakukan untuk jumlah bersihnya, apakah itu membersihkan halaman atau membersihkan kelas masing-masing, itu perlu kita lakukan. Lalu yang berikut, nah ini doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini sangat perlu oleh karena itu untuk meningkatkan kerohanian diri kita. Di sekolah kita sudah dijalankan untuk doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu kemudian menyanyikan lagu rohani setiap pagi. Kemarin kami pergi promosi ke SD dan di salah satu yang saya perhatikan itu di SD 8. SD 8 itu halamannya sangat asri saya perhatikan karena namanya di sepanjang halaman itu banyak dan bermacam-macam. Nah itu saya lihat dengan adanya tanaman-tanaman itu akan membuat halaman itu menjadi sejuk, suasana itu akan menjadi indah dan kita pasti akan senang untuk belajar. Nah yang perlu lagi dibudayakan adalah menyanyikan lagu nasional. Mungkin ini yang masih kurang terlihat karena kita saya perhatikan hanya setiap hari Senin. Adapun kita lakukan baru 1-2 kali aja dilakukan pas proses pembelajaran. Tapi diharapkan sesuai dengan apa tadi seperti lagu rohani kita bikin di pagi kalau boleh untuk lagu nasionalnya di jam terakhir setiap hari tadi supaya anak-anak ini mereka bisa mengenal lagu-lagu nasional itu. Karena kebanyakan sekarang adalah yang dikenal oleh anak-anak itu kan lagu-lagu populer, lagu-lagu yang tren di TikTok. Nah itu yang kebanyakan dihafal oleh anak. Mari kita budayakan untuk menyanyikan lagu nasional di akhir dari pembelajaran setiap hari. Lalu yang berikut, piket umum juga sudah kita jalankan. Untuk piket umumnya sudah dibagi tugas, tinggal kita follow up lebih lanjut supaya maksimal apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan. Yang berikut, buang sampah pada tempatnya. Kalau saya perhatikan anak-anak membuang sampah ini sudah mulai berubah. Cuman yang menjadi masalah kendalanya adalah ternyata masih belum dipisah. Saya perhatikan anak-anak kita itu masih yang penting masuk ke sampah. Ini yang perlu kita tingkatkan supaya anak-anak kita juga bisa untuk memisah sampah ini. Jadi ketika kita buang juga nanti jadi gampang. Dan yang sampah basah ini kalau laut bisa lebih gampang dipisah kalau dicampur. Lalu kemudian yang 5S, ini mungkin yang perlu banyak catatan bagi kita karena saya perhatikan anak-anak kita untuk sopan ini memang sudah bagus. Namun kalau kita tinggal, nah ini yang menjadi PR dari kita. Karena yang saya perhatikan anak-anak kita ini masih lebih lebih takut ketika dilihat, tapi ketika kita tidak ada
mereka ulangi lagi. Nah itu yang kelihatan yang perlu menjadi PR bagi kita untuk kita tidak lanjuti lagi supaya dimanapun mereka berada dengan siapapun mereka bersama yang dilakukan oleh karena itu kesadaran diri mereka. Kenapa seperti itu? Karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu selalu diminta namanya karya nyata, bukti nyata. Sama seperti kegiatan ini adalah bukti nyata atau aksi nyata bahwa pengetahuan yang diperoleh itu ternyata dibagikan di sekolah. Nah, untuk menjalankan atau membudayakan hal-hal di sekolah, maka perlu yang namanya perubahan paradigma. Cara pandang kita harus berubah. Bagaimana kita menghadapi anak didik kita, bahkan diri kita sendiri, apakah kita mau berubah atau tidak? Karena semuanya tergantung pada cara kita berpikir, cara kita memandang. Kalau kita memiliki cara pandang yang terbuka terhadap setiap perubahan, maka budaya positif itu akan cepat kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mau terbuka terhadap perubahan, maka budaya itu akan semakin lambat untuk kita hidupkan. Nah, di dalam melakukan sebuah perubahan, diharapkan kita memiliki filosofi pendidikan edukasi kedewasaan. Di sini ada setidaknya 7 filosofi dari edukasi kedewasaan, di mana beliau mengatakan bahwa anak itu bukan tabula rasa. Jadi tabula rasa ini artinya anak-anak ini teori yang sering kita dengarkan yang umumnya berkembang bahwa anak-anak itu lahir dengan keadaan kosong atau seperti kain putih yang siap untuk ditulis kita apa yang kita mau korek di situ. Nah itu konsep dari tabula rasa. Tetapi dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Semua anak memiliki keunikan masing-masing. Makanya dikatakan bahwa setiap anak memiliki bakat dan talenta. Nah, itu yang harus kita pahami. Lalu kemudian dengan bakat dan talenta yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, maka kita membutuhkan namanya mendidik mereka untuk memiliki budi pekerti. Bagaimana sikap mereka, tingkah laku mereka, karakter mereka dibentuk, itu semuanya kita yang bentuk. Tugas kita adalah mendukung bakat tersebut agar anak-anak ini bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Ketika kita mengarahkan mereka, maka kita harus menyadari bahwa tidak semua anak-anak ini sama. Masing-masing memiliki karakter masing-masing. Oleh sebab itu dibutuhkan bagi kita pengendalian diri. Kalau di sini diibaratkan seperti petani. Ketika kita menanam jagung, maka ketika biji jagung itu tumbuh, dia akan tetap menjadi jagung. Tidak pernah jagung yang kita tanam berubah menjadi cabai atau menjadi cabai, menjadi terong, ya. Cabai dan cabai sama aja. Tidak pernah berubah, ya. Tidak akan pernah menjadi padi. Itu. Oke, itu yang harus kita sadari. Pengalaman saya dulu waktu di kampung, kebetulan waktu SMP saya bertanam cabai, sawi, kemudian kacang panjang. Yang paling banyak itu saya tanam adalah lontong aja, karena itu paling tidak terlalu capek ngurusnya dan untungnya juga lebih mantap. Ketika dirawat ini karena setiap hari pergi sekolah, jadi saya harus turun pagi-pagi, siram pagi-pagi, setelah siram lalu berangkat sekolah. Pulang sekolah datang lagi siram sambil dibersihkan kalau lagi banyak rumputnya. Nah itu adalah kepedulian yang dilakukan ketika datang hujan. Ini
kurangnya kalau dalam hujan karena hama itu banyak. Hamanya banyak kalau hujan, maka harus diberikan pestisida, dirawat dengan baik supaya hasilnya boleh maksimal. Karena berbeda kentara antara tanaman yang subur dengan tanaman yang ribut, yang kurus. Saya perhatikan tanaman itu ketika daunnya hijau, lebat ininya daunnya, maka buahnya itu pasti besar-besar. Buahnya pasti besar-besar. Nah itu adalah bukti bahwa bagaimana kita merawat tanaman itu hasilnya juga akan baik. Demikian juga kita dengan mendidik anak. Ketika kita mendidik anak ini dengan baik, maka mereka juga akan bertumbuh dengan baik. Dan yang paling penting di sini adalah ketika kita mendidik anak, harus kita didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini mungkin yang perlu kita perhatikan karena biasanya secara pribadi juga bukan berarti karena saya sendiri di sini saya tahu semua, tetapi saya juga sedang belajar untuk bagaimana mengubah pola pikir saya dan mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari. Karena saya secara pribadi melihat ilmu-ilmu yang diberikan di guru konkret ini sangat membantu dalam menghadapi karakter. Itu. Yang lalu yang terakhir ini disebut bahwa ketika kita belajar, pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak kepada anak. Kalau bahasanya dihajar di luar menghamba kepada anak, berpihak kepada anak adalah bahasa yang dibuat oleh para bidang-bidang pendidikan untuk memperhalus bahasanya. Karena ini diambil dari kisah dari anaknya sendiri. Anak dari dihajar di luar ketika dia berada di luar negeri, ada kesalahan yang dia bikin, dia tutup pintu, dia di luar. Padahal waktu itu adalah musim salju. Nah, ketika dia biarkan anaknya di luar, anaknya mulai kedinginan, dan ketika dia memperhatikan anaknya mulai kedinginan, di situ dia merasa bersalah karena anaknya. Nah, ini sebabnya makanya dia ambil sebagai satu pelajaran bahwa di dalam mendidik anak-anak ini kita harus mengambil sikap seperti seorang hamba. Jadi menghamba di sini bukan menjadi kita yang tidak boleh siswa tidak seperti konsepnya, tetapi bagaimana cara kita untuk mengalahkan semua ego yang ada pada diri kita, karena tidak bisa dipungkiri ketika kita berhadapan dengan anak-anak, apalagi kalau sudah ini pasti tariknya naik, pasti tariknya naik. Oleh sebab itu dikatakan bahwa menghamba kepada anak adalah bagaimana kita mengalahkan ego kita untuk bisa mengarahkan anak-anak ini. Karena tujuan dasarnya adalah kita mendidik mereka untuk seperti tadi membuat karakter mereka bisa berubah. Itu yang diharapkan. Jadi ini adalah paradigma yang harus kita teliti dalam menjalankan budaya positif. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita untuk mendidik anak-anak yang sudah dipercaya kepada kita di lembaga pendidikan Tuhan ini untuk kita didik. Nah di sini kira bahwa untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kita sudah biasa bagaimana mengupayakan supaya sekolah kita bisa kondusif. Salah satu cara yang kami lakukan di kelas itu adalah mungkin sudah pernah kita buat, tapi tidak lanjuti. Kami membuat posisi-posisi tempat duduk itu berubah-ubah setiap minggu, supaya ketika mereka masuk, yang palingnya mereka bisa lebih senang, dan posisi tempat duduk ini menentukan juga ketika mengajar. Anak-anak yang sering di belakang bisa berubah posisi duduk di depan, sehingga itu akan membuat mereka lebih fokus kepada pembelajaran. Lalu kemudian aman. Nanti kalau lingkungan kita ini sebenarnya sudah aman, karena pagar kita tutup, mereka mau keluar kita kendalikan, tidak sembarang keluar. Dan dikatakan bahwa
Gunanya supaya murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan mandiri serta bertanggung jawab. Jadi tujuannya semuanya adalah untuk membuat anak-anak ini menjadi murid yang merdeka. Jadi merdeka yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya sekedar terbebas dari seperti penjajahan, tetapi bagaimana dia membuat satu perintah terhadap dirinya sendiri, bisa mengelola emosinya sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka belajar. Bagaimana kita sebagai guru bisa memerintah diri kita sendiri tanpa harus disuruh-suruh oleh pimpinan, gitu, atau tanpa harus dilihat oleh orang lain. Nah, umumnya di dalam perubahan ini, ketika kita melakukan satu perubahan, maka lazimnya itu selalu berhubungan dengan disiplin, dan disiplin ini selalu dikaitkan dengan teori kontrol. Dalam hal ini teori kontrol guru yang diperlukan, ya. Oke, ya. Lanjut. Ada yang salah ya? Baik, kita lanjut ya. Salah berarti. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Untuk budaya positif ini ada 6 materi yang kita pelajari. Jadi mohon bersabar karena ini banyak materinya. Durasinya memang kurang lebih 1 jam, kurang lebih 1 jam. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal itu seperti apa? Kemudian kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lalu ada keyakinan kelas yang akan kita pelajari dan cara membentuknya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lalu ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi yang akan kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, ini ada pertanyaan di sini yang perlu kita lakukan. Masing-masing coba membuat kepala tangan. Nah, ini sebuah ilustrasi bahwa di dalam genggaman tangannya ini satu genggaman. Di dalam, anggaplah kita sedang memiliki akar yang kita genggam di dalam tangan. Digenggam di dalam tangan, sekuat mungkin sebisa yang kita lakukan. Kemudian ibaratnya kita sedang berada dengan orang yang sedang berusaha untuk merebut harta yang kita miliki. Di segala upaya dilakukan ini, segala upaya dilakukan untuk bagaimana supaya apa yang diinginkan, harta yang diinginkan bisa diberikan. Bisa dia mengintimidasi, bisa dia mengharap, bisa dia menata-natai, pokoknya segala cara dia lakukan untuk bagaimana supaya harta itu kita berikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membuka kepala tangan kita? Masing-masing boleh merenungkan sebentar sesuai dengan pertanyaan yang ada di sana. Apakah Anda akan membuka kepala tangan? Alasannya apa? Lalu kemudian apakah akan tetap menutup kepala tangan itu? Alasannya kenapa? Silakan boleh dipikirkan sejenak. Nanti satu orang
boleh maju ke depan memberikan jawaban. Silakan, saya Pak. Saya tidak akan membuka karena ada uang saya di dalam. Saya pegang uangnya harta. Oke, jadi tergantung power of choice yang kuasa ini. Terserah saya mau buka atau tidak. Oke, baik, terima kasih. Jawaban dari Serika tadi mengatakan bahwa ya, dia akan tetap mempertahankan apa yang dia miliki. Nah, di tanya sesungguhnya siapa yang memiliki kendali terhadap kepala tangan itu untuk menutup dan membuka diri sendiri. Tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Ya, sama dengan budaya Muslim tadi. Sekeras apapun orang mempengaruhi kita, tapi kalau kita tidak mengizinkan untuk dikendalikan, maka akan seperti itu. Kerohanian juga seperti itu. Teori kerohanian juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah bekerja kalau kita tidak mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita atau memakai kita. Tetapi di dalam teori respon ini, teori kontrol ini dikatakan bahwa semua mereka memiliki tujuan, buruk atau baik. Setiap tingkah laku anak diri kita itu ada tujuannya. Nah, nanti yang kita akan pelajari apa tujuan di balik semua tingkah laku dari anak diri kita ini. Orang lain bisa mengontrol saya jika saya mengizinkannya, dan yang paling penting di sini bahwa hanya diri kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dalam paradigma stimulus respon tentang teori kontrol, di sana dikatakan bahwa pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, ini biasanya kalau nanti kita tidak bisa kita tuju, maka terjadilah yang namanya mata rokok, kemudian mungkin suara kita tinggi, atau bahkan ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tetapi yang diharapkan setelah kita belajar dari stimulus respon ini, katakan bahwa harus ada kolaborasi. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama di dalam melakukan pilihan-pilihan supaya kolaborasi itu bisa terjadi. Kalau istilah dulunya, pola pikirnya adalah harus saya, itu pola pikir zaman dulu, harus guru. Tapi sekarang diubah modelnya, harus menjadi namanya win-win solution, harus sama-sama menang. Anak bisa kita dengarkan, kita pun bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Nah, menurut William Glasser dalam teori kontrol, dia meluruskan beberapa miskonsepsi. Ada kesalahpahaman di dalam teori kontrol ini. Dikatakan bahwa ilusi itu guru mengontrol murid. Bagaimana seorang guru bisa mengontrol sepenuhnya murid-murid ini? Padahal ini yang saya bilang tadi, bahwa kalau cara berpikir dulu, guru itu sepenuhnya memegang kendali dalam pembelajaran. Kalau untuk teori kontrol sendiri, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus melakukan yang namanya kolaborasi bersama dengan anak-anak supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Kemudian di sana disebut bahwa yang kedua yang perlu diluruskan oleh William Glasser yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang ketika kita menasehati anak diri kita, membuat posisi anak ini merasa bersalah. Dan kita merasa bahwa ketika mereka merasa bersalah, mengakui kesalahan mereka,
kita merasa bahwa kita sedang menguatkan karakter mereka. Padahal tidak seperti itu. Ketika mereka merasa bersalah, mereka akan bersedih, menganggap diri mereka tidak berguna ataupun tidak mampu melakukan sesuatu. Itu. Lalu yang berikut dikatakan bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini. Semua penguatan yang dilakukan bersifat efektif dan ada manfaatnya. Lalu yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita menganggap diri kita sebagai guru, kita sudah dewasa, maka kita memiliki hak untuk memaksa anak kita. Itu adalah teori yang salah yang ingin diluruskan oleh William Glasser. Kita sebagai guru dikatakan bahwa kita harus membangun kolaborasi dengan anak didik kita, sehingga mereka bisa memberikan respon yang positif. Respon yang positif ketika kita menyuruh mereka melakukan tugas, maka mereka akan melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka merasa bahwa mereka dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Nah, yang berikut kita masuk kepada disiplin positif. Apa sebenarnya arti dari disiplin ini? Kalau disiplin ini sering kita kaitkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan, teratur dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga ini sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, itu sering karena kita katakan anak-anak harus disiplin, dan di balik pendisiplinan itu selalu berbahaya dengan yang namanya hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda dengan belajar dengan ini. Karena dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Nah, disiplin dikatakan bahwa tidak selamanya harus dihukum. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam pendisiplinan kalau boleh tidak dijalankan yang namanya penghukuman. Kalau Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin itu tujuannya untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan kita saat ini, bahwa murid itu diharapkan untuk kita bisa menciptakan suasana yang membuat murid itu menjadi merdeka. Dan syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari anak ini harus kita bangkitkan dari dalam diri mereka. Karena kalau tidak ada motivasi internal dari anak diri kita ini, maka kita sulit untuk mendisiplin mereka. Kesepakatan apapun yang kita buat dengan anak diri kita, tetapi kalau tidak ada motivasi dalam diri mereka untuk berubah, maka tidak akan pernah terjadi. Yang berikut nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan ini dikatakan bahwa itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap orang pasti menginginkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif itu muncul dari setiap orang yang dihadapi. Demikian juga kita sebagai guru, bahwa kita pasti mengharapkan nilai-nilai positif atau sifat-sifat positif dari anak didik kita. Tidak mungkin kita mendidik anak-anak yang sudah dipercayakan kepada kita ini, lalu kemudian mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Pasti kita semuanya ingin supaya mereka memiliki sikap yang baik. Dan yang paling penting bahwa kita harus berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, membangun motivasi dalam diri anak-anak ini supaya mereka mau untuk berubah. Itu yang harus kita lakukan.
Karena itu adalah tujuan yang mulia di dalam pendidikan. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh nilai kebajikan. Kalau yang paling umum kita pakai saat ini, karena kita menggunakan kurikulum merdeka yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, ada 6 yang ada di dalamnya. Itu adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Karena masih banyak yang lain. Oke, kita coba gambar dulu. Ya, ada gambar di sebelah sini. Ini ada tambahannya. Kok pikirannya lagi kemana-mana? Oke, sana. Enggak ada, hanya refleksi aja supaya kamu bedanya standar. Ya, betul. Iya, ini kan kedua. Oh ya, ada mobil bilangan ditambah G, ada BA, kemudian ada burung ini. Burung apa ya? Gak tahu di Indonesia bukannya lari. Kayaknya juga ya dia. Ya betul, sedang pameran. Ya sedang sayang. Masuk ke teori yang berikut. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, dikatakan bahwa perilaku manusia itu pasti punya motivasi. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Contoh, kenapa kita buat diseminasi? Pasti karena ada sesuatu. Lalu apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Ini ikut diseminasi karena dikasih makan siang atau sebenarnya oh gitu, ada dorongan. Lain motivasi perilaku. Oke, lalu kita lihat yang berikut. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Ini dari tadi. Oh, ya. Nih, katanya, pernahkah kita melakukan sesuatu supaya mendapat senyuman dari orang lain? Oh, pasti. Kemudian, untuk mendapat hadiah, pernah? Oh, pernah. Misceknya dikatakan pernah. Untuk dapat uang, biasanya anak-anak. Biasanya anak-anak atau istri-istri juga terhadap suami melakukan sesuatu supaya dapat uang. Masih banyak alasan-alasan yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Diana Gosen memberikan 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 kategori yang dia buat untuk mengapa manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, di sana Gosen mengungkapkan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu.
Makanya tadi di awal saya tanyakan untuk datang tepat waktu itu apakah didasari atas supaya gaji tidak dipotong? Ada dorongan. Ya itu. Kata tidak merasa nyaman selalu diingatkan oleh kepala sekolah. Bisa jadi setiap pagi, marilah Bapak Ibu kita luangkan waktu. Nah ini adalah kategori pertama yang diberikan oleh dosen, bahwa motivasi itu didasarkan atas ketidaknyamanan atau takut memperoleh hukuman. Kategori yang kedua, dosen menyatakan bahwa biasanya anak-anak itu atau manusia itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan karena ingin memperoleh penghargaan. Siapa yang suka dikasih penghargaan maka dia akan melakukan hal tersebut. Saya sudah coba di anak-anak kita kelas 9. Kalau saya datang, saya taruh di atas meja suatu barang, kemudian saya bilang, siapa yang bisa mengerjakan soal ini boleh ambil ini. Paling cepat itu. Semuanya sungguh-sungguh. Bahkan sampai pulang masih di jalan, pokoknya sampai dapat pulang. Tapi kalau tidak ada apa-apa, jangan harap. Biar kita pelototin, biar kita marah-marahin, ya kalau retorik aja. Nah itu. Ini karena motivasinya untuk mendapatkan hadiah atau imbalan ataupun pujian. Kalau motivasinya seperti itu, ketika tidak ada hadiah, ya sulit untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Lalu teori yang ketiga dikatakan bahwa orang berperilaku itu atas dasar kesadaran diri, oleh karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu anak-anak yang tanpa hadiah mau melakukan itu berarti dia memiliki kesadaran diri. Itu kita juga kalau kita menyadari bahwa datang tepat waktu, ya kami tahu kami juga sering datang terlambat, bukan karena disengaja ataupun tidak mau berubah, tapi sedang berusaha untuk memperbaiki itu. Dan saya juga berusaha setiap masuk ke dalam kelas, saya usahakan karena kami sudah membentuk keyakinan kelas, maka mau tidak mau saya harus lebih duluan untuk datang di dalam kelas, sehingga ketika anak-anak itu datang terlambat, saya bisa untuk mengendalikan mereka atau menasihati mereka. Jadi dikatakan ini adalah motivasi yang sifatnya internal, datangnya dari dalam diri, dan itu sulit untuk dikontrol oleh orang lain. Kalau itu motivasinya seperti itu, maka dikatakan, dosen mengatakan ini adalah level tertinggi di dalam perilaku manusia. Ini sulit untuk diombang-ambingkan oleh karena punya pendirian yang teguh. Maka dari itu, marilah kita supaya kita berada di level yang ketiga ini. Kita memiliki nilai-nilai yang menghargai diri sendiri dan percaya pada nilai-nilai budaya positif itu sendiri. Nah, itu tadi untuk teori motivasinya. Nah, sekarang ada penghargaan. Kita mau bahas yang penghargaan sekarang. Percaya atau tidak percaya, di dalam dunia saat ini penghargaan merupakan sesuatu yang pasti dicari semua orang. Tidak ada manusia yang tidak ingin untuk dihargai. Semuanya kita pasti ingin untuk memperoleh penghargaan. Nah, tetapi di balik penghargaan itu, si Al-Victor mengatakan bahwa ternyata penghargaan tidak selamanya baik. Tidak selamanya baik.
Di sini dia mengungkapkan setidak-tidaknya ada 7 hal tentang penghargaan. Dikatakan bahwa penghargaan itu hanya berlaku untuk jangka pendek dan jangka panjang. Apa maksudnya? Jadi anak-anak ini akan mengalami yang satu namanya ketergantungan. Ketika kita memberikan hadiah, maka mereka akan berusaha. Itu jangka pendeknya. Jangka pendeknya akan langsung tergerak untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Tetapi kalau tidak ada hadiah, maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut, dan itu berpengaruh terhadap jangka panjang kehidupan mereka. Itu selalu ingin mendapatkan imbalan. Lalu yang berikut dikatakan bahwa penghargaan itu menghukum. Loh, kok menghukum? Ya karena kita bisa perhatikan di dalam suatu pertandingan biasanya ketika orang yang ikut dalam pertandingan yang ambisi untuk mendapatkan hadiah, ketika kalah maka dia akan kesal, kemudian merasa bersalah, bahkan melakukan hal-hal yang lain. Itu makanya dikatakan itu membuat rasa bersalah. Kenapa ya kok saya gagal terus? Itu. Lalu kemudian dikatakan itu mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan. Saya juga bingung juga untuk melihat apa yang dimaksudkan oleh si artikel ini. Tapi saya coba untuk memahami bahwa ketika kita fokus kepada hadiahnya atau penghargaannya, kan biasanya yang kita ketahui selalu diberitahukan di awal, siapa yang buat ini akan dapat ini. Maka fokusnya itu akan di hadiahnya, bukan terhadap proses yang dibuat. Makanya tidak salah tadi saya katakan bahwa ketika anak-anak itu dikasih hadiah, mereka melihat hadiah itu, mereka akan fokus, saya harus dapat ini. Maka tidak peduli sebagaimana dia melakukan pekerjaannya, yang penting selesai betul dapat hadiah. Tidak memperhatikan kualitas dari pekerjaan itu. Yang penting jadi dapat hadiah. Itu. Lalu dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena harus berupa persyaratan. Kalau tidak ada ini, maka dia tidak akan mengerjakan itu. Karena dia bersifatnya bersyarat, sifatnya syarat. Selalu berimbang. Lalu kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ya otomatis ketika ada orang-orang tertentu yang mendapat hadiah, bagi yang merasa juga kok saya tidak diperhatikan, kan saya juga kuat, hasil saya menurut saya juga lebih bagus. Ketika yang satu mendapat penghargaan, maka akan timbul rasa iri, sehingga hubungan itu akan renggang. Lalu kemudian penghargaan itu dikatakan menurunkan kualitas karena tidak mengasah diri. Itu tadi, ini berkaitan dengan yang ketepatan tadi, fokusnya teralihkan. Yang diutamakan adalah hasil akhirnya, bagaimana supaya mendapatkan hadiahnya. Dan yang terakhir itu mematikan kreativitasnya. Karena kalau sudah kejar target, yang namanya kejar target untuk mendapatkan hadiah, maka kreativitas dan waktu yang digunakan itu tidak akan maksimal. Beda dengan orang yang tidak dikejar dengan target, dia akan meluangkan waktunya untuk memikirkan apa yang akan dilakukan. Nah, yang paling diharapkan adalah Alfimon mengharapkan supaya adanya motivasi dalam diri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya, ini bisa kalau anak baru belajar, dia bisa merangkai huruf, merangkai kata-kata, kita memberikan pujian kepadanya setelah setelah dia melakukan itu, kita memberikan sebuah pujian kepadanya, maka
dia pasti akan memberikan senyuman. Tuh. Lalu kemudian di paling awal itu dikatakan, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, kita sedang mengambil kegembiraan yang saat itu dia sedang rasakan. Kalau anak itu sedang bangga dengan pencapaian dia sendiri, lalu kita kasih penghargaan, katakan kita merebut kebahagiaan yang dia miliki. Yang ketiga, restitusi. Tadi ada teori hubungan, penghargaan, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi fungsi dari restitusi ini adalah bagaimana kita mendidik anak-anak ini supaya ketika mereka kembali ke lingkungan mereka, mereka memiliki pribadi atau karakter yang lebih kuat dibandingkan ketika dia baru datang. Itu. Makanya tujuan di sekolah itu seperti apa kita bikin supaya ketika mereka kembali ke rumah dan mereka berbeda dengan anak-anak yang ada di lingkungan mereka, saya yakin orang tua akan melihat hal tersebut dan akan mempromosikan terhadap tetangga mereka bahwa anak-anaknya sendiri mengalami perubahan. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Dikatakan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana supaya anak ketika melakukan kesalahan, bukan kita suruh tebus, tetapi kita kasih tahu alasan kenapa hal itu tidak boleh diulang. Jadi mereka bisa melihat apa yang salah dari perilaku sebelumnya, supaya mereka belajar. Lalu yang kedua dikatakan memperbaiki hubungan. Karena kalau biasanya mereka ada pertengkaran, maka tujuan dari restitusi ini adalah untuk memperbaiki hubungan yang ada. Lalu kemudian nanti ini akan ditindaklanjuti lebih dalam di segitiga restitusi dan posisi kontrol. Nah, ini restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita menjalankan restitusi itu bukan satu pemaksaan terhadap anak, tetapi itu adalah satu tawaran bagaimana kita mengarahkan anak itu supaya mau nurut. Lalu kemudian dikatakan itu untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tadi kita sudah dapati bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia itu punya tujuan, dan restitusi fungsinya untuk mencari alasan kenapa mereka melakukan tindakan itu. Itu gunanya restitusi. Lalu kemudian dikatakan mencari yang paling baik. Ini setiap perilaku yang dilakukan oleh anak didik kita berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya berikutnya mereka memberikan perilaku yang paling baik. Kemudian itu fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Bagaimana mengubah karakter dari anak-anak itu. Lalu kemudian restitusi itu menguatkan, bukan melemahkan anak. Bagaimana kita menghadapi setiap anak didik kita supaya ketika mereka merasa ada yang kurang dari dirinya, kita datang untuk menguatkan anak-anak itu bahwa dia memiliki kelebihan. Lalu kemudian restitusi selalu fokus pada solusi yang diberikan, selalu mencari bagaimana supaya anak-anak itu bisa menyelesaikan permasalahannya. Lalu kemudian dikatakan bahwa restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana kita mengembalikan anak-anak ini supaya ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka bisa memperbaiki kesalahan itu.
Nah, ini contoh perbedaan antara restitusi dan konsekuensi. Lainnya, kalau hukuman itu dikatakan sebagai identitas gagal, sedangkan identitas Yesus itu antara disiplin. Jadi disiplin ini terbagi atas dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman biasanya itu selalu menyakitkan. Katakan bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi dikatakan bahwa itu sesuatu yang harus terjadi, ya memang harus begitu. Namun restitusi mengatakan bahwa ada suatu pilihan yang bisa dibuat. Ini filenya bisa nanti saya kirimkan di grup untuk bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana untuk membedakan restitusi, konsekuensi dan hukuman. Di sana kalau hukuman selalu ada korban yang mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi mengatakan korban bisa diabaikan, tetapi di restitusi mengatakan korban mendapatkan ganti. Tuh. Oke, yang berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya ini yang pernah saya bilang bahwa kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Padahal ini kan sudah biasa, kita bikin peraturan yang melanggar dapat hukuman. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini biasanya saya ambil ini yang selalu suka naik motor ya. Iya, Serabe, bagaimana? Kenapa harus pakai helm kalau naik kendaraan? Ya, oke. Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Lalu kita masih di era pandemi ya, sedang terlepas dari pandemi. Dikatakan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kaitannya dengan apa? Kesehatan. Kalau tadi motor itu untuk keselamatan, kalau peraturan 3M ini berkaitan dengan kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Itu untuk mendisiplin diri, bangun ketika hari sekolah. Nah, hal-hal ini yang kita anggap sebagai satu hal yang kita yakini bahwa prinsip-prinsip tadi dari menggunakan helm, kemudian karena berkaitan dengan kesehatan, itu kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip yang universal. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas itu dari berbagai latar belakang. Itu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama dan harus dikatakan itu bersifat universal, umumnya. Bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Dikatakan bahwa pembentukan keyakinan kelas itu harus lebih rinci dan konkret, bersifat umum. Kalimatnya dibuat dalam kalimat positif. Biasanya kalau peraturan kita buat selalu dalam kalimat negatif. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh lari-lari kelas, tidak boleh, semuanya tidak boleh. Tetapi untuk keyakinan kelas kita usahakan untuk membuat di dalam kalimat yang positif. Kemudian mudah diingat dan mudah dipahami. Lalu
keterlibatan semua warga kelas atau warga sekolah dalam membuat keyakinan tersebut, dan yang paling penting bisa ditinjau kembali. Bila mana itu dilihat tidak sesuai, maka perlu ditinjau kembali. Nah, ini contoh penerapan untuk membuat keyakinan kelas. Dikatakan guru membimbing membuat keyakinan kelas siswa menulis dan menempelkan hal-hal yang diharapkan. Kalau di sini saya bikin tempo hari seperti ini. Jadi saya bikin kasih mereka stick note, kemudian saya suruh mereka tulis di stick note itu, baru saya suruh tempel di papan. Nah, setelah mereka tulisnya, kami seleksi satu persatu mana yang sama, mana yang dianggap lebih penting, itu yang kita buat. Maka muncullah peraturan keyakinan kelas yang kami buat itu sebanyak 13 keyakinan yang dibuat dan sudah ditempelkan di meja masing-masing murid untuk dilihat setiap saat supaya perilaku mereka bisa sesuai dengan keyakinan ini. Ini tidak mudah karena merubah satu kebiasaan sangat sulit. Tetapi kalau tidak ada perubahan yang dilakukan, maka kita akan tetap jalan di tempat. Makanya ini diharapkan dibagikan di sekolah dan diharapkan juga dibikin di kelas-kelas yang lain, sehingga ini bisa berjalan bersama dan hasilnya bisa lebih kelihatan. Karena kalau kelas yang satu bikin, kelas yang lain tidak bikin, maka itu akan mempengaruhi. Apalagi kalau lebih banyak yang tidak buat, itu akan mempengaruhi. Nah, ini sudah kita pelajari bersama, nanti boleh dibuat di kelas masing-masing supaya anak-anak kita bisa lebih tertib. Dan sebenarnya bukan hanya keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Baik itu untuk guru maupun itu untuk murid. Kita bikin bersama apa yang mau kita lakukan, keyakinan apa yang kita yakini, kita buat seperti ini, baru kemudian kita bikin di diri supaya setiap saat kita bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, di situ ada beberapa yang saya kasih seperti bertanggung jawab terhadap jadwal piket. Kalau kemarin dikatakan anak-anak melakukan tugas piket secara tulus ikhlas. Saya tanya, kenapa harus tulus ikhlas? Mereka mengatakan, soalnya ada yang dorong-dorong meja sir. Kalau piket itu ekspresi soalnya, saya lagi piket. Masa saya piket dia sudah pulang, ngomel-ngomel katanya. Ya, makanya kami tambahkan, oke, dengan itu tanggung jawab. Jadi itu juga akan memotivasi mereka sehingga ketika mereka piket, ya meja-meja kita juga akan terawat dengan baik, kursi-kursi kita akan terawat dengan baik. Karena saya perhatikan meja-meja kita ini sudah ada beberapa yang sudah rusak. Kursi-kursi apalagi, karena itu lebih ringan mereka tarik, mereka dorong. Nah, itu kalau dibuat keyakinan kelas, maka setidak-tidaknya tindakan mereka akan lebih diminimalisir ya. Mohon bersabar ya, sedikit lagi. Oke, yang berikut kita masuk dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, di sini ada pertanyaan, boleh kita jawab bersama-sama ini. Siapa kira-kira yang bisa memberikan jawaban? Ibu Ambar, aku kelas 2 katanya. Yuk, kelas 2. Ada kelas 2 ini. Ibu Ambar dulu wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Joni. Ya, beberapa anak di kelas 2 datang dan mengeluh
terhadap sikap Nuni. Katanya sering meminta bekal. Kalau makan siang ini diminta bekalnya, bukan diminta baik-baik, tapi dengan paksa, dipaksa. Jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Yuk. Ya. Oh, ada case-nya. Ayo, satu orang. Boleh, maju ke depan. Kira-kira. Jawabannya kira-kira ya. Ya, silakan. Misalnya ini ambil makan di luar, nggak makan. Biasa anak-anak pinjam ya, ambil sudah pernah ada orang. Nah, menurut saya kalau saya seperti itu, yang pertama yaitu saya cari tahu dulu apa yang anda lakukan kepada anak tersebut. Saya cari tahu kepada apa makanan, alasannya apa. Ya, cari tahu itu dulu. Cari tahu secara pribadi kenapa dia mengambil. Siapa tahu mungkin mau yang mau masak atau mau jajan, ya nggak langsung hukum. Nah, apa yang saya lakukan? Ya sebagai guru kan dikatakan murid itu harus kita orang tua kedua kan, ya itu kan tanggung jawab kita. Ya kalau dia memang bayar makanan misalnya, memang saya ambil makanan karena saya mau makan di rumah, ya itu jadi guru di sekolah. Itu saya gambarannya. Oke, baik, terima kasih sudah diberikan jawaban tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Doi sebenarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, karena ada sesuatu yang kurang, ya tidak dia dapatkan, makanya dia melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita memperhatikan anak-anak kita di sekolah ini, di dalam ruangan kelas, ketika mereka melakukan hal tertentu, itu karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Nah, di sini diberikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kekuasaan. Nah ini kita akan melihat kelima kebutuhan dasar ini satu persatu. Oke, itu tadi. Kita harus sadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita itu memiliki tujuan, ada tujuan mereka melakukan hal tersebut, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi setiap kebutuhan itu pasti kita akan melakukan hal yang terbaik untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kalau ditanya kebutuhan apa sebenarnya yang tidak terpenuhi dari si Doni tadi, maka itu berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup, oleh karena dia tidak mendapatkan makanan atau bekal dari rumah, sehingga dia merebut secara paksa makanan teman-temannya. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia membutuhkan yang namanya kasih sayang atau rasa untuk diterima. Karena itu adalah satu koneksi sosial. Kita masing-masing pasti membutuhkan untuk menerima kasih sayang dan memberi rasa. Ketika kita memberikan kasih sayang, kita ingin supaya orang itu menerima. Itu adalah kebutuhan yang kedua, dan biasanya kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi lewat teman, keluarga, pasangan hidup,
bekerja. Bahkan ada yang terhadap binatang peliharaan dan kelompok-kelompok di mana kita bergabung. Ya. Lalu yang berikut kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi yang digunakan oleh Doni adalah kekuatannya dan kekuasaan tadi. Dia merasa berkuasa, makanya dia langsung ambil. Tidak diminta secara baik-baik, tapi langsung dipaksa untuk diambil karena dia merasa memiliki kekuatan itu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, biasanya kalau dilihat orang-orang yang berkuasa itu karena dilihat dia memiliki pencapaian tertentu, dihormati, dan kecenderungan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan ini selalu ingin meninggalkan yang namanya pengaruh, satu kenangan atau legacy. Lalu yang berikut ada namanya kebebasan atau freedom. Setiap manusia pasti ingin bebas untuk melakukan hal-hal tertentu, apalagi yang namanya mandiri, tidak terikat dengan orang tua, tinggal dengan orang tua itu. Lalu kemudian pastinya selalu ingin mandiri di dalam ya pasti ekonomi banyak dan pilihan-pilihan yang mampu dibuat untuk mengendalikan arah hidup. Lalu yang berikut kesenangan. Nah ini setiap kita pasti ada kebutuhan kesenangan. Itu sebabnya ketika tenang dengan aktivitas kita pasti mencari sesuatu untuk menyenangkan diri kita, akan mencari hal-hal yang bisa membuat kita untuk relax sebentar, bisa bermain ataupun mencari tempat-tempat berwisata atau bisa bersendagurau dengan teman-teman. Nah ini yang sering salah dilakukan oleh anak didik kita. Terkadang mereka melakukan sesuatu itu hanya untuk yaitu fun, untuk senang-senang. Kalau ditanya nggak sah, cuma main-main. Itu yang saya perhatikan. Hanya dicuri-curi sedikit, kemudian saya colek-colek, nanti datang lapor. Paling suka seperti itu. Karena mereka merasa ketika melakukan hal itu, mereka merasa senang. Nah itulah kebutuhan yang terpenuhi di dalam kehidupan mereka. Oke, lalu yang berikut restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah ini William Glasser memberikan kesimpulan di dalam tulisannya tentang posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada namanya 3 penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat memantau. Yang kelima manajer. Nah, nanti kita bisa lihat masing-masing. Kira-kira kita sudah berada di posisi yang mana di dalam mendidik anak-anak yang sudah dipercayakan kepada kita. Saya juga ketika belajar ini saya perhatikan, iya ya, kok seperti ini yang dilakukan. Mudah-mudahan ketika kita belajar ini kita bisa mengaplikasikan pelajaran ini di dalam pembelajaran kita. Nah ini dikatakan untuk kategori penghukum di sana dia senantiasa menggunakan hukuman fisik, selalu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ciri utamanya itu kata-katanya biasa selalu patuhi aturan saya atau selalu awas kamu ya. Nah itu yang selalu digunakan. Lalu biasanya juga kamu selalu saja salah, kamu lagi. Nah ini selalu pasti selalu yang terakhir. Nah ini. Dan dikatakan guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah, dan cara itu adalah cara dia.
Itu tipe guru penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini biasanya guru ini akan menggunakan suara yang lebih lembut. Nah itu bagaimana kan sudah beberapa kali saya bilang. Nah ini digunakan biasa, ya digunakan oleh kata-kata untuk membuat suasana itu menjadi hening, yang lain kepada dia, kemudian membuat anak itu merasa tidak nyaman, membuat anak itu merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian ciri utamanya dia akan mengatakan ibu sangat kecewa atau bapak sangat kecewa. Ini berapa kali saya bilang, sudah beberapa kali saya kasih tahu, kamu juga tidak dengar. Nah itu ciri-cirinya. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu tentang hal ini, kita mau bikin apa lagi? Nah ini ciri-cirinya. Akibatnya penilaian diri terhadap diri anak itu menjadi buruk. Murid merasa tidak berharga dan murid merasa bahwa mereka mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya. Ciri kategori ini ya, tingkatan yang ketiga, guru sebagai teman. Dikatakan bahwa posisi guru di level yang ketiga ini tidak akan menyakiti murid, berusaha untuk membangun komunikasi yang persuasif. Dan ada dampak positifnya, yaitu ada hubungan baik yang terjadi antara murid dengan guru, dan biasanya selalu ada humor yang terjadi kita gurau. Ciri utamanya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, itu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Lalu yang terakhir, kata-kata yang selalu digunakan, ya sudah tidak apa-apa kali ini, nanti ibu bereskan. Nah, itu kata-katanya. Tetapi di posisi guru sebagai teman ini ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu ketika guru tidak membantu anak tersebut, dia akan merasa kecewa. Dia akan merasa kecewa dan dia akan mengatakan, saya pikir bapak itu teman saya, kenapa tidak membantu saya? Nah, seperti itu yang terjadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, dan di sana tidak mau lagi berusaha untuk melakukan hal-hal yang lain kalau kita memberikan tugas. Dan yang lebih parahnya adalah akan ada ketergantungan dengan guru tersebut. Ya, karena kalau sudah berteman itu akan lebih akrab dan biasanya lebih enak komunikasinya. Kalau guru yang lain masuk itu akan susah karena sudah merasa lebih nyaman dengan guru yang satu. Itu dampak negatifnya. Tidak akan menghargai guru yang lain kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang berikut, posisi sebagai pemantau. Untuk posisi sebagai pemantau, dikatakan bahwa bertanggung jawab atas setiap perilaku. Guru itu bertanggung jawab atas setiap perilaku dan biasanya dia sifatnya mengawasi. Dia akan mengawasi dan selalu panduannya adalah peraturan-peraturan dan konsekuensi. Itu bisa dilihat dari memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ciri utama dari posisi pemantau ini yaitu peraturannya apa? Kita punya peraturan kan? Lalu kemudian apa yang telah kamu lakukan? Lalu sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang dilakukan oleh guru sebagai posisi pemantau. Dan biasanya itu lebih ketat dengan perhitungan catatan-catatan, kemudian data. Dia selalu menggunakan data untuk mengendalikan setiap murid, mengontrol setiap murid.
Yang terakhir yaitu manajer. Nah, di posisi manajer ini guru sesuatu bersama dengan murid. Jadi bekerja berkolaborasi bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi kita mengajak murid itu untuk dia bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan biasanya itu selalu berkaitan dengan ciri utama yang ada, yaitu kata-kata yang sering digunakan, apa yang kita yakini. Ini saya sudah coba aplikasikan. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, biasanya yang saya lakukan dulu adalah menyelesaikan masalah itu di dalam kelas, dan itu mengambil waktu dalam proses pembelajaran. Yang maunya waktu itu dalam proses pembelajaran, tapi karena menyelesaikan masalah ini jadi terbuang waktunya. Jadi sekarang saya buat, kalau dia tidak mengerjakan PR, oke, kamu nanti kita usah pada jam pulangannya. Seperti itu. Ketika kita panggil, kita tanyakan alasan dia melakukan hal tersebut, dan kita tanyakan apa yang kita yakini di dalam kelas itu. Nah ini. Dan yang paling penting, apakah anak itu bersedia untuk memperbaikinya atau tidak? Itu yang saya lakukan. Lalu yang berikut, tugas dari seorang manajer itu adalah mengatur perilaku atau membimbing murid itu agar anak ini lebih baik dan lebih kuat. Itu tugasnya sebagai seorang manajer. Sekarang kita bisa melihat dari hal yang tadi sejauh mana kita melakukan tugas kita sebagai seorang guru. Apakah posisi kita sudah berada di level yang pertama sebagai hidup berhukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer itu. Nah, ini materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ini adalah segitiga restitusi ini digunakan untuk memperbaiki kelakuan dari anak-anak itu. Jadi ada 3 tahap dari segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini. Jadi untuk tahap yang pertama ini biasanya dikatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Inilah kata-kata yang bisa kita gunakan ketika kita mengambil langkah segitiga restitusi untuk memperbaiki kelakuan anak. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Itu. Lalu ketika kita sudah melakukan hal ini, maka kita harus melakukan tindakan berikut, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang biasa saya lakukan dulu langsung pada permasalahan, dan seolah-olah seperti memojokkan anak, maka anak ini tidak terima. Tetapi ketika saya coba menerapkan langkah ini, anak itu langsung berubah. Besoknya apa yang saya perintahkan, dia langsung eksekusi. Itu. Jadi kita harus validasi tindakan yang dilakukan oleh anak. Apa maksudnya memvalidasi tindakan yang salah? Saya dikatakan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kan biasanya kita kenapa kamu melakukan hal ini? Sudah berapa kali saya kasih tahu? Kenapa kamu mengulang lagi? Tapi di sini dikatakan kita harus katakan tentunya kamu punya alasan melakukan hal tersebut. Tahapan-tahapannya tidak untuk memojokkan anak, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi supaya anak itu lebih terbuka. Atau cara yang lain bisa kita gunakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena kita tahu bahwa ketika anak melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Setelah kita validasi tindakannya yang salah ini istilahnya kita seolah-olah membenarkan tindakannya. Itu untuk membuat dia merasa tidak kita hakimi, itu. Atau seolah-olah kita tidak mempersalahkan dia, sehingga itu akan membuat anak lebih terbuka ketika kita cari tahu permasalahannya. Dan cara yang harus kita gunakan, kita harus menanyakan keyakinan itu kepada anak. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Atau keyakinan kelas kita seperti apa yang kita sudah sepakati? Misalnya tadi tidak mengerjakan tugas. Apa keyakinan kelas kita? Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan hal-hal ini, saya yakin anak-anak itu akan terbuka kepada kita masing-masing. Ini tadi langkah-langkah bagaimana untuk menstabilkan identitas dari anak-anak itu. Baik, terima kasih dari kasisnya Mario tadi. Langkah Mario bahwa itu sudah sesuai dengan institusinya. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Mario dan tadi untuk memperbaiki dengan Ibu Dina? Tentunya pada saat kejadian itu tentunya mereka harus bersama. Setelah anak-anak, mungkin mereka akan membuat kesepakatan baik dengan kepala sekolah dan kepada pengelola kantin, karena tindakan mereka itu pasti mempengaruhi kondisi di mana mereka melakukan kesalahan. Jadi itu mereka akan membuat kesepakatan dengan kepala sekolah dan pengelola kantin bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka dengan cara yang benar, artinya mendapatkan makanan tidak melempar-lempar makanan, dan mungkin mereka bisa jadi makanan dengan yang lain di tempat yang lebih tepat. Seperti memperhatikan tindakan itu tempat untuk makan. Oke, baik, terima kasih. Silakan kasih respon. Tuhan Allah berkati. Menyelesaikan dengan ibadah Bapak yang mengenai apa yang kami dari anak perkerasan psikologi untuk Bapak. Diberikan semua yang Bapak agar kami dapat melakukan yang terbaik baik untuk kami juga untuk sekolah ini Bapak. Dan yang selalu yang pertama dan sekarang daripada masing-masing akan rencana daripada sekolah ini Bapak. Menurut kami dengan nama Yesus kami berdoa.